Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak Ustadz? Mudah-mudahan kita dan keluarga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik anak-anak Ustadz, kita akan melanjutkan pelajaran agamanya ya. Namun sebelum kita belajar, marilah sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala ya arhamar rahimin. Oke, baik. Sekarang kita masih di tema yang sama, yaitu tentang sholat kewajibanku, dengan subtema hikmah sholat. Sebelum kita masuk ke materi, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kita mampu memahami makna sholat sebagai wujud dari pemahaman Quran Surah Al-Kautsar. Selanjutnya, anak-anak Ustadz, adapun nilai karakter Al-Fityan yang ingin dicapai pada materi hari ini adalah kita terbiasa sholat 5 waktu dengan tertib. Oke, baik ya anak-anak Ustadz. Sekarang kita masuk ke materi ya. Mari sama-sama kita saksikan video pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang hikmah sholat. Nah, selamat menyaksikan ya anak-anak Ustadz. Sholat merupakan ibadah wajib yang harus dilakukan oleh setiap muslim yang sudah baligh dan berakal. Sholat adalah ibadah yang penting dan utama bagi umat Islam. Dengan sholat, kita akan mendapatkan hikmah atau manfaat jika hal tersebut dilaksanakan dengan sempurna, memenuhi syarat dan rukunnya, khusyuk dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau kita ingin mendapatkan hikmahnya, kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena diperintah oleh orang tua atau karena ingin dipuji oleh orang lain. Adapun hikmah sholat diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan rajin melaksanakan sholat, berarti kita akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sholat adalah zikir yang paling utama. 2. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin sering kita sholat, kita juga akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, jika kita tidak melaksanakan sholat, maka kita akan semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. 3. Disiplin waktu. Sholat adalah ibadah yang sudah ditentukan waktunya, dan dalam pelaksanaannya waktunya pun berbeda-beda, sehingga orang yang sholat dengan tepat waktu akan menggunakan waktunya dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. 4. Hidup bersih. Ketika kita mau sholat, tentunya harus membersihkan diri terlebih dahulu,
yaitu membersihkan diri dari segala macam hadas dan najis. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara berwudu. Orang yang rajin sholat pasti hidupnya akan berperilaku bersih. 5. Hidup bersih dan teratur. Sholat memiliki rukun dan gerakan tertentu yang sudah ditentukan urutan-urutannya, yaitu dari awal sampai akhir harus sesuai dengan aturannya. Jadi, dengan kita sholat, maka akan menjadikan hidup kita tertib dan teratur. 6. Bersikap rendah hati. Maksudnya, dengan kita mengucapkan lafal Allahu Akbar, kita akan memahami hanya Allah lah yang maha besar. Sehingga kita mengakui bahwa sesama manusia itu sama derajatnya. Artinya, kita tidak boleh memiliki sikap sombong, tapi kita harus bersikap rendah hati. 7. Hidup damai dan menyebarkan keselamatan. Dengan sholat, hidup kita akan menjadi damai. Karena dalam sholat terdapat ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya keselamatan dan rahmat dan keberkahan bagi kalian semua. Maksudnya, dengan kita mengucapkan salam, berarti kita mendoakan orang di sekitar kita agar mereka semua diberikan keselamatan, rahmat, dan keberkahan dalam hidupnya. 8. Hati menjadi tenang dan tentram. Coba kita rasakan sendiri. Jika kita sudah melaksanakan sholat, hati kita pasti akan menjadi tenang dan tentram. Mengapa? Karena dengan sholat berarti kita telah melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam. Jika kita tidak sholat, maka hati kita akan merasa bersalah dan gelisah karena telah meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 9. Membina kebersamaan, persatuan, dan persaudaraan. Ketika di rumah atau di sekolah, kalian tentu sering sholat berjamaah, baik di musola ataupun di masjid. Sholat yang baik adalah sholat yang dilakukan dengan berjamaah, karena sholat jamaah pahalanya 27 derajat. Dengan sholat berjamaah, kita juga bertemu dengan orang lain. Maka hubungan kita sesama muslim dan anggota keluarga akan menjadi lebih dekat dan erat. 10. Memelihara diri dari perbuatan dosa atau perbuatan keji dan mungkar. Orang yang selalu sholat, tentunya ia akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita akan melakukan suatu perbuatan yang tidak baik, maka akan ada yang mencegahnya. Karena itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat adalah serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan niat dan diakhiri dengan salam. Berikut ini adalah beberapa gerakan dan bacaan dalam sholat. Yang pertama adalah niat.
membaca niat sholat pada saat melakukan gerakan takbiratul ihram. Maksudnya adalah pada saat kita melafalkan Allahu Akbar, hati kita membaca niat sholat yang sedang kita kerjakan. Bacaan niat sholat tersebut adalah sebagai berikut. Usolli fardhas subhi rak'ataini mustaqbilal qiblah ada'an lillahi ta'ala. Bacaan niat sholat tergantung sholat yang akan kita kerjakan. Contoh niat tersebut bisa diganti sesuai dengan nama sholat yang akan kita kerjakan, baik sendiri, makmum, maupun menjadi imam. Yang kedua adalah berdiri tegak dan menghadap kiblat. Apabila tidak mampu dengan berdiri tegak, maka bisa dengan duduk. Apabila tidak bisa dengan duduk, maka bisa dengan berbaring. Yang ketiga adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram yaitu mengangkat kedua tangan dengan jari terbuka rapat dan mengangkatnya sampai sejajar dengan kedua bahu dan terkadang sampai daun telinga untuk laki-laki. Dan untuk perempuan boleh sejajar dengan dada. Pada saat takbiratul ihram kita mengucapkan lafal Allahu Akbar. Nah, pada saat itulah hati kita niat untuk melaksanakan sholat yang sesuai kita kerjakan. Yang keempat adalah bersedekap. Bersedekap yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan menggenggamnya dengan jari-jari tangan kanan, kemudian meletakkan tangan di antara pusar dan dada. Yang kelima, membaca doa iftitah. Doa iftitah ada dua macam. Doa iftitah yang pertama adalah sebagai berikut. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kemudian doa iftitah yang kedua adalah sebagai berikut. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataayaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khataayaya bil ma'i wath-thalji wal barad. Kemudian yang keenam adalah membaca surat Al-Fatihah. Sebelum membaca surat Al-Fatihah, terlebih dahulu kita membaca ta'awud, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian setelah selesai membaca surat Al-Fatihah, kita dianjurkan untuk membaca amin. Adapun bacaan surat Al-Fatihah tersebut adalah sebagai berikut.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian yang ketujuh adalah membaca surat pendek atau ayat Al-Quran. Contohnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad. Walam yakullahu kufuwan ahad. Kemudian yang kedelapan adalah ruku. Ruku adalah sikap membungkuk pada waktu sholat dengan tangan ditekankan di lutut kanan dan di lutut kiri sehingga punggung dan kepala sama rata. Ketika hendak melakukan ruku, kita mengucapkan takbir terlebih dahulu dengan mengangkat kedua tangan. Saat kita ruku, kita membaca doa sebagai berikut. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Kemudian yang kesembilan adalah i'tidal. I'tidal adalah sikap berdiri tegak. Saat kita melakukan gerakan i'tidal, kita membaca lafal Sami'allahu liman hamidah. Kemudian membaca doa sebagai berikut. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Yang ke-10 yaitu sujud. Sujud yaitu posisi menungging dengan meletakkan kedua tangan, lutut, ujung kaki, dan dahi pada lantai. Kemudian badan dari belakang rata ke depan dan memberi ruang kosong di antara perut dengan lantai. Saat sujud, ada 7 anggota badan yang harus tersentuh dengan bumi, yaitu 2 ujung kaki, 2 lutut, 2 telapak tangan, dan dahi. Perempuan disunahkan untuk merapatkan kedua tangannya ke ketiak saat sujud. Sedangkan bagi laki-laki disunahkan untuk membukanya. Saat sujud, kita membaca doa Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Selanjutnya adalah duduk di antara 2 sujud atau disebut dengan duduk iftirosh, yaitu duduk dengan membentangkan punggung kaki kiri di lantai dan mendudukinya, sedangkan kaki kanan ditegakkan. Kedua tangan diletakkan di atas lutut atau paha. Kemudian membaca doa sebagai berikut.
Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Selanjutnya adalah duduk tasyahud awal. Duduk tasyahud awal sama dengan duduk di antara dua sujud. Ketika duduk tasyahud awal, tangan kiri diletakkan di lutut kiri, sedangkan tangan kanan diletakkan di lutut kanan. Sunnahnya adalah tangan kanan mengepal, ibu jari menyentuh jari tengah, sementara jari telunjuk dikedepankan. Kemudian membaca doa sebagai berikut. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang selanjutnya adalah duduk tasyahud akhir. Posisi duduk tasyahud akhir yakni kaki kanan ditegakkan, sementara kaki kiri dimasukkan ke bawah betis kaki kanan, dan posisi pantat duduk ke lantai. Untuk posisi tangan sama dengan ketika melakukan duduk tasyahud awal. Doa duduk tasyahud akhir sama dengan doa ketika duduk tasyahud awal. Namun untuk duduk tasyahud akhir ditambahi bacaannya, yaitu sebagai berikut. Wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Setelah membaca doa duduk tasyahud akhir, kita disunahkan untuk membaca doa agar terhindar dari siksa kubur dan fitnah. Adapun doa tersebut yaitu sebagai berikut. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Yang terakhir adalah salam. Salam dilakukan dengan cara menoleh kepala ke kanan hingga pipi terlihat dari belakang sambil mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saat posisi menoleh ke kanan, kita disunahkan untuk membaca doa sebagai berikut. Allahumma inni as'aluka fauza bil jannah. Kemudian melakukan salam yang kedua,
yaitu menolehkan kepala ke sebelah kiri sambil mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saat posisi menoleh ke kiri, kita disunahkan untuk membaca doa sebagai berikut. Allahumma inni as'aluka najata minan nar wal afwa indal hisab. Ya, demikiannya anak-anak Ustadz video pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan dari sekian banyak hikmah sholat tadi, kiranya ini semua menjadi pembelajaran untuk kita semua. Serta insya Allah kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, alhamdulillah ya anak-anak Ustadz, pembelajaran hari ini sudah selesai. Insya Allah kita bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Untuk hari ini khusus materi saja ya anak-anak Ustadz, dan tidak ada tugas. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.